Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Abkari Syariah, kembali lagi di Baca Fatwa-Fatwa dan kita sudah masuk pada episode yang ke-6. Kali ini kita akan membahas tema menarik, yaitu bagaimana sih status puasa ketika ia tidak melaksanakan sholat. Kita masuk ke pertanyaannya. Apakah puasa orang yang meninggalkan sholat diterima, atau apakah ibadah-ibadah itu saling berkaitan, sehingga yang satu tidak diterima apabila yang lain ditinggalkan? Oke, teman-teman sekalian, pada prinsipnya, kita sebagai muslim itu wajib melaksanakan ibadah secara keseluruhan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan pilihan. Dalam arti, ketika kita melaksanakan sholat, bukan berarti kita dibebaskan dari puasa. Ketika kita melaksanakan puasa, bukan berarti kita dibebaskan dari zakat. Tetapi kita harus melaksanakan sholat, kita juga membayar zakat, dan kita juga harus berpuasa di bulan Ramadan. Nah, apabila itu semua dilakukan, maka inilah yang disebut dengan kita sudah melaksanakan seluruh rukun-rukun Islam. Gitu. Artinya kita bukan memilih, kalau misalnya sudah milih zakat, maka nggak perlu sholat, bukan seperti itu. Nah, namun ini juga mungkin sering terjadi di tengah-tengah kita. Kita sering melihat ada orang kalau sudah masuk bulan Ramadan, tentunya akan ada gairah untuk berpuasa. Karena memang lingkungannya juga menciptakan hal tersebut. Tapi bukan berarti ketika dia berpuasa, maka mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan lainnya seperti sholat, zakat, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu, di sini ada dua pendapat teman-teman. Ketika seorang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, tapi meninggalkan sholat. Yang pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwa apabila seseorang meninggalkan sholat, maka ia termasuk orang yang kafir. Merujuk kepada hadis Rasulullah SAW, bainal abdi wa bainal kufri tarkus sholat. Hal yang membedakan antara seseorang dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Nah, ketika merujuk pendapat ini, maka otomatis puasa yang dijalankan seseorang yang tidak sholat akan menjadi batal. Kenapa demikian? Karena segala ibadah, segala perbuatan baik yang dilakukan oleh orang kafir itu tidak diterima oleh Allah. Gitu. Jadi itu ya, apabila merujuk pendapat yang pertama, puasanya batal karena tidak sholat dan ketidaksolatannya menyebabkan kepada kekafiran. Nah, sedangkan yang kedua adalah argumen yang mengatakan bahwa ketika seseorang tidak sholat, maka belum tentu batal meskipun dia akan merusak keimanannya. Dia akan merusak keislamannya. Karena Islamnya tidak sempurna, imannya tidak sempurna. Dan dikhawatirkan kalau itu dilakukan secara terus-menerus, bisa jadi akan rusak beneran nih. Akan hancur keislaman, keimanannya itu. Nah, kalau merujuk pendapat ini, maka dikatakan bahwa selama dia tidak menyebutkan Allah, selama dia tidak meremehkan ajaran-ajaran Allah, hanya tidak melaksanakan sholat karena malas, karena lalai dan lain sebagainya, maka ia tetap masih menjadi orang Islam, tidak kafir. Nah, maka dari itu konsekuensinya adalah dirinya tetap berhak untuk mendapatkan kebaikan atau pahala dari perbuatan baik yang ia lakukan, yaitu puasa, namun ia juga harus menerima konsekuensi berupa dosa, berupa ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan buruk yang dia lakukan, yaitu meninggalkan salat. Hal ini merujuk kepada surah Al-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Oke, teman-teman sekalian, jadi ada dua pendapat terkait dengan orang yang meninggalkan sholat meskipun ia berpuasa. Yang pertama, puasanya menjadi batal karena meninggalkan sholat, maka ia telah masuk ke dalam kekufuran. Adapun yang kedua, dia tetap berhak untuk mendapatkan pahala puasa, tetapi ia harus menanggung risiko karena tidak sholat, yaitu mendapatkan dosa dan ganjaran lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian episode ke-6 kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.